A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pertemuan ini kita awali dengan bacaan Fatihah. Biridha ila syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo, siapa yang mau tanya? Tadi Rifa izin bertanya, apa hubungannya kesehatan dengan ibadah? Bagus. Rifa bertanya, apa hubungannya kesehatan dengan ibadah? Kesehatan dengan ibadah hubungannya sangat erat. Penyempurna ibadah sendiri itu kesehatan. Kesehatan yang memberikan Allah. Jadi hakikatnya kita bisa ibadah dengan sempurna, itu pemberian dari Allah. Kita bisa sujud, bisa ruku dengan sempurna, karena badan kita sehat, diberi oleh Allah sehat. Yang mampu menghayati, meresapi tentang pentingnya sehat dalam ibadah, yaitu orang-orang yang sakit. Jadi seperti orang yang tidak bisa sujud karena kakinya sakit, itu sangat memahami bahwa dia bisa ibadah dengan sempurna, itu karena pemberian dari Allah. Ibadahnya pun untuk Allah. Jadi bisa ibadah dengan sempurna, berdiri, rukuk, sujud, itu bukan karena manusia, tapi hakikatnya pemberian. Rifa diberi oleh Allah sehat, bisa rukuk, sujud, bisa ngaji, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Jadi Rifa untuk mencapai surga, mencapai pahala, kedekatan dengan Allah, mendapatkan ridho Allah, hakikatnya pemberian dari Allah. Bukan karena usahanya Rifa. Hakikatnya bukan karena usaha. Seperti Abi ini sakit kakinya. Abi mau berusaha sujud, nggak bisa. Berusaha bagaimanapun tidak bisa, karena memang sedang sakit itu. Nah, setelah direnungin, yang dulu-dulu Abi bisa sujud ruku dengan sempurna, ternyata itu pemberian dari Allah. Orang bisa melihat, orang bisa bergerak, orang bisa mendengar, hakikatnya semuanya itu pemberian. Kalau tahu semuanya itu pemberian, terutama tentang kesehatan, maka tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa sombong ketika ibadahnya sempurna, bisa rukuk sujud dengan sempurna, karena mengetahui semuanya itu pemberian dari Allah. Kalau pemberian dari Allah, sebaiknya gimana? Kita sebaiknya gimana? Mensyukuri. Kita gunakan kesehatan itu sebaik mungkin. Jangan sampai kesehatan itu untuk kemaksiatan. Alangkah menyia-nyiakannya orang ketika diberi kesempurnaan dalam tubuhnya, bisa rukuk sujud, tapi dia tidak mau menggunakan tubuhnya itu untuk rukuk sujud. Jadi hubungannya antara kesehatan dengan ibadah pada Allah itu jelas. Dengan sehat menjadikan sempurnanya satu ibadah itu. Kalau kita tidak diberi oleh Allah kesehatan, maka kita tidak akan mampu melaksanakan sujud
rukuk sujud dengan sempurna atau beribadah dengan sempurna. Marilah mulai sekarang kita sadari ketika kita diberi kesehatan, kita jaga supaya tubuh kita senantiasa selamat, tidak celaka, tidak tidak ada kekurangan. Biasanya karena kesalahan manusia itu sendiri, tidak kehati-hatiannya manusia itu sendiri, lupa kepada Allah, sehingga manusia dapat celaka. Jadi hal-hal yang tidak baik, biar kita yang menanggung. Tapi hal-hal yang baik, contohnya bisa ibadah, bisa ngaji, bisa apapun yang baik, itu semata-mata pemberian dari Allah. Dari Abi cukup. Jadi kaitannya antara sehat dengan ibadah itu sangat bisa kita rasakan. Dengan kita sehat, kita mampu beribadah dengan sempurna. Rifa tahu ibadah sholat itu pakai tubuh? Sifat tahu nggak? Apa pakai tubuhnya? Rukuk, sujud. Nah, pakai tubuh. Kalau tubuhnya sakit, maka terhalang. Banyak ibadah-ibadah dengan fisik. Nah, kalau fisik tidak sehat, maka terhalanglah ibadah fisik itu. Fisik penting buatan? Penting. Satu saja yang diberi sakit kaki ini, maka akan menghambat yang lainnya. Kemarin Rifa sakit apa, Rifa? Sakit gigi. Nah, sakit gigi menghalangi yang lain, jadi nggak ngaji dan sebagainya. Makanya tubuh ini kaitannya erat satu dengan yang lainnya, harus kita jaga semua. Ketika motoran harus hati-hati. Apapun itu harus hati-hati. Selalu ingat Allah, selalu mohon perlindungan sama Allah. Dan banyak bersyukur ketika dalam kondisi sehat. Tapi kalau sudah sakit gimana? Sudah sakit gigi, sakit kaki karena jatuh, ya kita bersabar menunggu proses penyembuhannya. Dan kita ikhtiar untuk lekas sembuh. Tujuannya sembuhnya nanti akan ibadah sempurna lagi. Dan akan lebih hati-hati menjaga tubuh ini. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Sehatnya digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi kaitannya dengan ibadah itu ya sangat, terutama ibadah fisik, Mbak. Ya haji, sholat, wudhu kan juga fisik ya. Kalau kakinya lecet, wudhunya juga kurang sempurna. Ya. Jadi jangan meremehkan fisik, juga jangan meremehkan hati. Kesucian hati itu penting, kesempurnaan jasad juga penting. Mudah-mudahan badan kita dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah dalam ridho Allah, perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan yang kita sakit apapun itu, baik lahir apapun batin,
diberi kesembuhan oleh Allah. Terutama Abi yang sakit kakinya ngoten nggih. Doakan cepat sembuh sehingga nantinya ke depan lebih sempurna lagi dalam sujud rukuknya. Dan tentunya akan banyak rasa syukur ketika mendapatkan kesehatan. Sekian, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, walaupun sakit gigi, sakit kaki, atau sakit apapun, tujuannya itu ibadah. Diibadahkan Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan putus asa, tapi ya kita berusaha untuk lekas sembuh. Katan dari Abi, inna syurga mustaqim, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.